Kami dari kelompok 3 ingin membahas mengenai albino yang beranggotakan saya, Gevira Nur Ramadhani dengan NIM akhir 073. Saya Aisyah Putri Imtiaz dengan NIM akhir 123. Saya Alia Fadila Putri dengan NIM terakhir 181. Zaika Aziza dengan NIM terakhir 127. Pengertian albino sendiri adalah kondisi genetik yang menyebabkan seseorang memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki melanin dan pigmen yang memberi warna pada kulit, rambut, dan mata. Secara fisik, orang dengan albino memiliki kulit yang sangat pucat dan sensitif terhadap sinar matahari. Rambut mereka cenderung berwarna putih atau pirang terang, sementara mata bisa tampak biru, abu-abu, atau bahkan merah muda akibat minimnya pigmen di iris. Selain perbedaan warna, kondisi ini juga memengaruhi penglihatan. Banyak penderita albino mengalami gangguan visual seperti sensitivitas terhadap cahaya, rabun, mata juling, hingga gerakan mata yang tidak terkendali atau dikenal sebagai nystagmus. Dari segi kesehatan, mereka lebih rentan terhadap kerusakan kulit akibat sinar UV, sehingga membutuhkan perlindungan ekstra seperti penggunaan tabir surya dan pakaian pelindung. Namun, perlu diingat, albino bukanlah gangguan imun. Mereka tetap memiliki daya tahan tubuh yang sama dengan orang lain. Meski sering menghadapi stigma sosial, orang dengan albino bisa menjalani hidup sehat dan normal dengan perawatan yang tepat serta dukungan dari lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu letak gen pada kromosom. Yang pertama yaitu ada albinisme okular atau OA atau juga biasa disebut dengan sindrom Nedelchef-Falls. Albinisme okular ini hanya mata yang terpengaruh oleh mutasi genetik, sementara rambut dan kulit akan tetap sama. Albinisme okular ini melibatkan mutasi yang terjadi pada gen di kromosom X yang terletak di kromosom seks, khususnya kromosom X. Mata akan terlihat berwarna merah muda kebiruan dengan iris mata sangat tembus cahaya, dan bagian terpenting yaitu mata fovea yang bertanggung jawab untuk gambar tajam tidak berkembang dengan baik. Selanjutnya di sini ada albinisme oculocutaneous atau OCA yang melibatkan gen OCA1 hingga OCA4 yang letaknya di kromosom autosom atau kromosom non-seks. Albinisme oculocutaneous atau OCA ini melibatkan gen OCA1 hingga OCA4. Yang pertama di sini ada OCA1. Pada OCA1 disebabkan oleh mutasi gen TYR pada kromosom 11 dan itu menyebabkan defisiensi tirosinase. Pada OCA1 ini terdapat dua tipe yaitu OCA1A dan OCA1B. Pada OCA1A yaitu tidak adanya melanin sama sekali, sedangkan OCA1B yaitu terdapat beberapa melanin. Selanjutnya, OCA2. Pada OCA2 disebabkan oleh mutasi pada gen OCA2 pada kromosom 15. Selanjutnya yaitu ada OCA3. Pada OCA3 ini disebabkan oleh mutasi gen TYRP1 yang terletak di kromosom 9 dan menstabilkan enzim tironase. Dan yang terakhir di sini ada OCA4. Pada OCA4 disebabkan oleh mutasi SLC45 gen A pada kromosom 5 dan terlibat dengan protein transport membran. Pola pewarisan pada kromosom. Pada OCA atau oculocutaneous albinism, antara pria dan wanita memiliki risiko yang sama dalam terkena OCA. Pria atau wanita yang merupakan carrier tidak albino dan persentase anak albino dari sepasang carrier adalah 25% albino. Sedangkan pada OA atau ocular albinism lebih sering terjadi pada pria karena pria hanya memiliki satu kromosom X. Wanita yang membawa mutasi di kromosom X biasanya tidak terkena karena memiliki dua kromosom X, di mana satu kromosom X yang sehat bisa mengompensasi yang bermutasi, sehingga pasangan wanita carrier dan pria normal akan menghasilkan keturunan perempuan dengan 50% carrier dan 50% normal, sedangkan pada laki-laki adalah 50% normal dan 50% albino. Dan walaupun pasangan merupakan wanita albino dengan pria normal, maka akan menghasilkan 100% carrier bagi anak perempuan dan 100% albino bagi anak laki-laki.
Baik, masuk ke dalam perawatan dan pengobatan yang dapat dilakukan oleh seorang albino. Baik, yang pertama di sini perawatan penglihatan bisa menggunakan kacamata atau lensa kontak, dan yang kedua di sini ada rutin pemeriksaan mata. Baik, di sini ada salah satu contohnya, yaitu selain memiliki kelainan pada rambut, ternyata albino juga berisiko terjadi masalah pada mata. Nah, salah satunya adalah nistagmus, di mana bola mata bergerak secara tepat dan juga tidak terkendalikan dan bisa mengganggu fokus penglihatan. Selain itu juga pengidap dapat peka terhadap cahaya yang ditangkapnya. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan kacamata hitam untuk melindungi selaunya cahaya. Baik, masuk yang kedua, ini perawatan kulit menggunakan tabir surya, pakaian pelindung, juga pemeriksaan kulit. Di sini ada salah satu contohnya, yaitu seorang pengidap albino menggunakan tabir surya sebagai pelindung untuk melindungi kulitnya dari cahaya matahari. Sekian dari kelompok 3, terima kasih.